Oke, assalamualaikum. Jadi lanjut di bab ekspektasi matematika yang satu, variabel acak. Pokok bahasan yang ketiga itu tentang teorema Chebyshev. Apa sih isinya teorema Chebyshev, kita lihat ya. Nah, jadi kita mau melihat bagaimana sih nanti si sigma dan sigma kuadrat itu bisa mengindikasikan penyebaran atau dispersi dari variabel acak. Itu kita akan bisa lihat dari adanya teorema Chebyshev. Teorema Chebyshev itu dikeluarkan oleh P.L. Chebyshev pada abad ke-19 ya. Jadi dia ahli matematika Rusia. Oke, jadi dengan adanya teorema Chebyshev ini kita akan bisa tahu nanti gimana sih si sigma sama atau sigma kuadrat variansi atau standar deviasi ini bisa menjadi indikator untuk penyebaran atau dispersi dari suatu distribusi gitu. Kita lihat teorema tentang Chebyshev, teorema Chebyshev ya. Jadi teorema ke-8. Jadi mu dan sigma, mu itu adalah min, sigma adalah standar deviasi ya dari suatu variabel acak x. Terus maka untuk suatu atau setiap konstanta yang positif k, konstanta positif k, maka peluang x dari rata-ratanya atau x dari rata-rata itu maksudnya selisih x min mu itu ya, akan berada dalam kisaran k standar deviasi atau berada di kurang dari k standar deviasi. Jadi nggak mesti x min mu, bisa jadi mu min x ya. Jadi pakai mutlak adalah setidaknya atau minimal 1 dikurangi 1 per k kuadrat, atau secara matematis simbolisnya ditulis peluang dari mutlak x min mu, jadi jarak dari x ke mu, x min mu atau mu min x mutlaknya itu harus kurang dari k kali sigma. Nah, peluang dari x min mu ini berada kurang dari k sigma itu peluangnya pasti lebih besar atau sama dengan dari 1 dikurangi 1 per k kuadrat gitu, dengan syarat standar deviasinya enggak 0. Jadi peluangnya teorema Chebyshev itu menyatakan bahwa peluang selisih mutlak dari sebuah x dengan sebuah variabel acak x dengan terhadap rata-ratanya, peluangnya dia kurang dari k sigma itu adalah minimal atau lebih besar atau sama dengan dari 1 min seper k kuadrat gitu. Nah, ini dia ilustrasi teorema Chebyshev. Jadi ini adalah mu rata-rata ya, rata-rata sejauh ini gapnya adalah k kali sigma, jadi kalau ke sini adalah mu tambah k kali sigma, ke sini mu dikurang k kali sigma, jadi dia harus jaraknya kurang dari, makanya di sini gambarnya putus-putus. Ini adalah x nya, jadi x min mu itu harus kurang dari sejauh ini, jadi nggak boleh lebih dari jarak ini, makanya kurang dari itu. Nah, peluang ini atau luasan di bawah kurva ini yang tidak diarsir ini, itu peluangnya pasti lebih besar atau sama dengan 1 min seper k kuadrat gitu. Itu isi teorema Chebyshev. Nah, untuk lihat proofnya, proofnya pakai definisi 4 dan definisi 5. Sigma kuadrat itu kan ekspektasi x min mu dikuadratin ya dengan rumus ini. X min mu kuadrat berarti ini pakai contoh yang kontinu ya, berarti kalau yang diskrit sejenis. Maka integralnya kita bagi 3 bagian. 3 bagian tuh tadi dari min tahingga sampai ini sampai ini, dan ini sampai tahingga gitu. Jadi min tahingga sampai ini, nah gitu ya, bagi 3 bagian. Nah, perhatikan bahwa x min mu kuadrat fx yang merupakan integralnya itu adalah non negatif ya. Jadi yang ada di dalam ini itu non negatif karena dikalikan peluang tadi ya. Nah, maka dengan menghapus integral bagian kedua, jadi ini tuh dihapus, ini dihapus, berarti sisa yang dari min sampai ini sama dari ini sampai yang plus tengahnya hilang. Karena tengahnya jadi hapus, terus mereka pasti positif, jadi pasti sigma kuadrat itu lebih dari atau sama dengan sisanya gitu, proofnya gitu. Nah,
sekarang kan kita lihat bahwa x min mu kuadrat kan ya tadi tengahnya. X min mu kuadrat itu kan sebenarnya karena dia lebih dari k kuadrat sigma kuadrat. Kenapa bisa gitu? Jadi perhatiin ini. Tadi kan x min mu mutlak itu kurang dari k sigma kan ya. Mutlaknya kurang dari k sigma. Sehingga kalau aturan mutlak, ingat kalau mutlak kurang dari sebuah konstan berarti dia adalah x min mu kurang dari ini, kurang dari mu x min mu kurang dari k sigma, atau x min mu lebih dari gimana sih kalau kurang dari itu, x min mu kurang dari k sigma, atau atau min k sigma, dari min k sigma kurang dari x min mu kurang dari k sigma, gitu kan ya aturan mutlak. Nah itu tinggal mu nya kesini jadilah x nya ada di antara mu min ini dan mu plus ini. Jadi ini tengahnya, berarti kalau sebaliknya berarti ketika dia dikuadratin berarti kan kuadratnya, kalau ini kurang dari ini berarti kuadratnya lebih dari k kuadrat kali sigma kuadrat. Kenapa bisa gitu? Nanti lihat di sini. Ini kan berlaku untuk aturan mutlak yang sisanya nih. Kan kalau ini untuk yang kurang dari, berarti kalau mutlaknya lebih dari nih. Mutlaknya lebih dari itu kan aturan mutlak kepecah jadi lebih dari plusnya sama kurang dari min ya kan ya. Nah, kalau di sini udah dimutlakin lebih dari, berarti kuadratinnya kan jadi ini. Kuadratnya lebih darinya kuadratnya gitu. Sehingga tadi x min mu di sini bisa kita ganti pakai k kuadrat sigma kuadrat untuk yang di kirinya sama di kanannya, karena ini untuk yang kirinya sama kanannya. Kalau yang ini kan tengahnya tadi nggak dipakai karena udah kita hapus untuk yang kurang dari, makanya kita harus butuh yang mutlak lebih dari itu. Jadi sekarang ini hasil terakhir kita, tinggal k kuadratnya karena sigma sama semua ya, jadi konstan, berarti k kuadratnya semua dibagi k kuadrat, ini habis, sisanya ini gitu. Nah ini kan berarti ini kan nilai peluang apa namanya nah ini kan nilai mutlak dari yang tadi saya jelasin ya. Jadi ini kan sebelumnya kiri, ini bagian kanannya, tengahnya udah dihapus. Jadi kalau di kanannya sama di kirinya doang itu kan sebenarnya adalah mutlak dari x min mu lebih besar dari k sigma gitu. Maka terbuktilah bahwa peluang x min mu lebih besar dari k sigma ini sebenarnya tinggal dibalik aja ya, balik ini lebih dari berarti ini kurang dari k seper k kuadrat, berarti hasilnya atau dengan kata lain bisa ditulis sebagai mana sih ya kan bener ya. Jadi di sini ini tinggal dibalik jadi seper k kuadrat, atau dengan kata lain bisa kita tulis karena ini tadi lebih dari sama dengan ini, berarti kalau yang bagian yang kurang darinya berarti tinggal 1 dikurangin ini gitu. Itu karena luasan itu kan 1 ya, luasan di bawah kurva itu 1 kan, peluang itu totalnya 1. Kalau yang ini lebih darinya adalah ini, berarti sisanya yang kurang darinya itu 1 dikurangin itu. Ingat nggak konsep peluang? Itu terbukti. Ini contohnya PDF. Jika kepadatan peluang PDF dari X, ini adalah PDF-nya, ditanya berapa peluang X-nya ada di dalam kisaran 2 kali sigma, jadi K-nya 2. Terus cari dibandingkan hasilnya dengan batas bawah yang ada di Chebyshev. Batas bawah itu maksudnya tadi ini 1 dikurangin 1 per k kuadrat, ini lebih dari, berarti ini minimalnya batas bawahnya, ini fx nya. Berarti kan kita harus cari ekspektasinya dulu, karena untuk nyari peluang itu jadi ekspektasinya ekspektasi x fx ini dari mana dapatnya? Fx nya kan ini, terus dikali nama x, diintegralin nanti hasilnya setengah. Ini bisa pakai turunan integral parsial ya, kalau nggak ketemu bisa dibahas di grup. Terus variansi berarti kan momen origin kedua, ini berarti ekspektasi x kuadrat, pakai integral lagi, coba dicari
dikurangin hasil integral yang tadi setengah ini dikuadratin, hasilnya dapat 1/4. Ini dibuktiin ya sampai bisa dapat. Kalau masalah dibahas di grup nanti. Maka sigmanya adalah akarnya. Oke, berarti berapa peluangnya? Peluangnya ada dalam kisaran 2 kali sigma. 2 kali sigma itu adalah 0,2 sama 0,8. Dapatnya dari mana? Ya, dapatnya dari sini. Kan tadi udah dapat mu, udah dapat setengah. Sigma udah dapat 0,15. Ya, tinggal dimasukin sini. K-nya 2. Berarti setengah 0,5 dikurangi 2 kali 0,15. 0,5 kurangi 0,3, 0,2. Nah, 0,2 ini hasilnya nanti 0,8. Jadi peluangnya dari ini sampai ini itu adalah dari 0,2 sampai 0,8. Pakai ini integral, pakai peluang. Ini konsep yang di awal banget. Jadi masukin fx-nya, dapatlah 0,96. Sekarang kita mau bandingin sama Chebyshev. Nah, Chebyshev itu batas bawahnya kan tadi 1 min 1/k kuadrat. Nah, batas bawahnya Chebyshev tadi kan harus lebih besar atau sama dengan ini ya. Jadi 1 min 1/k kuadrat itu adalah 1 min 1/2 kuadrat alias 1/4, 0,75. Nah, tadi kan kita dapat peluang yang ini, peluangnya adalah 0,96 ya. Sehingga 0,96 itu lebih besar atau sama dengan 0,75 gitu. Peluang minimalnya kan 0,75, kita bahkan punyanya 0,96 gitu. Jadi aman untuk kasus ini gitu. Oke. Bab selanjutnya. Semangat. Assalamualaikum.